Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim Al-Karimil Mannan Alladhi anzala ala abdihi kitabal furqan alladhi yufraqu fihi al-haqqu wal-muttaba'an. Wassalatu wassalamu ala khairil jinni wal insan sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammadin sallallahu wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina lahum bi ihsan alladzina yaqra'una wa yatadabbarun wa yatahafazuna al-Qur'an bit-tajwid wal itqan. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Hadratin nujaba wal kurma, para alim, para masyayikh, romo-romo kiai, kiai, sesepuh yang selalu kami hormati dan kami ikuti mau'idhasannya, wabil khusus pengurus LMY Kabupaten Kebumen dari Kebumen dan juga pengurus-pengurus dari kecamatan dan asatidzah dan ustadzah RTG yang doa yang kami hormati. Alhamdulillah kita semua di pagi hari ini kita semua masih diberikan nikmat-nikmat yang agung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan nikmat-nikmat yang banyak dan kontinu, tidak pernah jeda dari kita semua. Sehingga pada pagi hari ini kita semua juga bisa mengadakan silaturahim, ziarah kepada sesepuh dan para wali-wali. Mudah-mudahan kita keberkahan para sesepuh kita sehingga kita bisa meneruskan perjuangannya. Amin Allahumma amin. Para bapak, para ibu yang kami hormati, sambil mendengarkan boleh itu jajan-jajan atau minumannya diminum ya. Jangan dibiarkan itu. Kalau yang sudah mengambil dibawa ke belakang, monggo. Kersane roto, ini enggak terjuntuk kita ya. Ini saya piring di mundur sudah terus yang belakang yang belum semuanya dimakan ya, karena ini memang ya kalau seadanya ya, seadanya ini untukkan kepada bapak-bapak ya. Jadi ya, entah enak tanda yang penting bisa habis ya, dan jangan sampai bisa ya. Dan itu menjadi berkah kita semua. Alhamdulillah kita semua ini dipilih oleh Allah menjadi orang-orang terbaik. Karena keberkahan Al-Quran. Karena Quran adalah suatu yang terbaik, maka yang hubungannya Quran ini menjadi terbaik. Nah, dalam hadis diterangkan Al-Quranu afdalu min kulli syai' dunallah. Al-Quran adalah sesuatu yang paling utama, paling agung, paling afdol dibandingkan segala sesuatu kecuali dengan Allah. Jadi apa saja kalau kita banding dengan Al-Quran, itu berarti Al-Quran lah yang paling utama. Nah, orang yang cerdas pasti yang dipilih yang utama ya. Kalau milihnya tidak utama, namanya tidak cerdas ya. Jadi disuruh milih apa untuk istri atau untuk suami ya.
ada yang cantik kalau perempuan, ada yang ganteng, ada yang sedang, ada yang jelek. Nilainya kok yang jelek, itu namanya santri yang tidak cerdas. Maka yang lainnya harus yang cerdas. Disuruh milih, harus milihnya yang terbaik. Apa yang terbaik? Ya yang ada hubungannya dengan Al-Quran. Maka apa yang ada hubungannya Al-Quran ini menjadi yang terbaik ya. Nabi kita ini mendapatkan Quran, maka menjadi Nabi terbaik, bahkan menjadi khairul khalqi, makhluk yang terbaik. Ini titel yang tidak ada ngungguli, yang tidak ada di atasnya ya. Di atasnya Allah sehingga. Tapi makhluk semua yang terbaik adalah Nabi kita. Karena apa? Mendapatkan Al-Quran ya. Dan malaikat yang memberikan apa yang diutus Allah untuk memberikan Al-Quran, yaitu malaikat Jibril, menjadi malaikat yang terbaik. Pokoknya yang terbaik ini yang ada hubungan Quran. Dan orang-orang yang mau memperhatikan dan mengutamakan Al-Quran jadi orang yang terbaik. Maka hadis tadi seterusnya, man waqara Al-Quran faqad waqara Allah. Siapa yang mengagungkan dan mengutamakan Al-Quran, maka itu berarti mengutamakan Allah. Dan pasti orang yang mengagungkan Allah, Allah juga akan mengagungkan orang yang mengagungkan Allah. Dan mudah-mudahan kita termasuk itu. Amin Allahumma amin. Juga orang yang belajar Al-Quran ya. Dan juga kalau sudah bisa mau mengajarkan, karena hubungannya Al-Quran, maka mendapat titel yang terbaik. Afdolukum man ta'allama al-Quran wa 'allamah. Kalau tadi afdolul kulli syai', afdolukum, kamu semua yang paling utama. Di hadis lain ada yang khairukum, yang paling baik. Paling baik dan paling utama kamu semua adalah yang mau belajar Al-Quran dari awal, mempelajari bacaannya ya. Mempelajari bacaannya bisa baik, bisa benar, dan nanti dipelajari artinya. Dan yang paling penting Quran itu adalah diamalkan isinya. Kalau sudah belajar, sudah bisa mau mengajarkan, maka titelnya afdolukum atau khairukum, orang yang paling utama atau yang paling baik. Maka yang penting kita bersyukur kepada Allah karena kita digolongkan yang terbaik ya. Bapak Ibu yang kami hormati ya. Maka juga orang-orang yang mau mementingkan Al-Quran, mau mengurusi Al-Quran ini juga akan diberikan sesuatu yang lebih baik ya. Dalam hadis juga diterangkan hadis qudsi, man syaghalahul Quran an dzikri, ada yang itu wa mas'alati. Ini ada beberapa hadis yang ada ya perbedaan ya. Kalau yang ini dari Rawahu Tirmidzi. Jadi man syaghalahul Quran an dzikri wa mas'alati a'taituhu afdhala ma u'tisai. Orang yang disibukkan oleh Al-Quran ya. Disibukkan Al-Quran, dia sibuk membaca Quran, sibuk mengajarkan Al-Quran, sibuk memperhatikan Al-Quran, sibuk mengurusi supaya orang-orang bisa membaca, supaya orang-orang bisa mempelajari Al-Quran. Itu sehingga tidak sempat meminta-minta kepada Allah, tidak sempat zikir kepada Allah, tapi sibuk dengan Al-Qurannya. A'taituhu afdhala ma u'tisai, akan saya berikan sesuatu yang lebih utama
daripada yang kami berikan kepada orang-orang yang minta. Jadi kita tidak minta tapi sibuk Quran, ini akan mendapatkan sesuatu yang lebih baik daripada yang selalu minta kepada Allah. Tidak minta malah diberikan yang lebih baik, yang minta diberikan tapi tidak lebih baik. Ini karena apa? Karena Al-Quran semuanya. Maka yang penting supaya kita bisa mencapai itu bagaimana? Nah ini yang penting ya. Pertama harus amal kita atau di dalam kita beramal ini betul-betul karena Allah ya. Khusus untuk Allah ya. Jadi kalau tidak untuk Allah, tidak ikhlas, namanya ikhlas ya. Yang ikhlas kan memurnikan amal hanya untuk Allah, tidak untuk Allah dan lainnya, tapi khusus untuk Allah, apalagi untuk yang lainnya tidak. Itulah ikhlas ya. Kita di Quran banyak sekali ayat-ayat yang menerangkan keikhlasan, yang memerintahkan keikhlasan. Yang diantaranya yang kita hafal, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahu-din. Jadi mereka tidak diperintahkan kecuali untuk illa liya'budullaha, supaya beribadah kepada Allah tapi dengan mukhlishina lahu-din, membersihkan agama, artinya ikhlas, tidak karena lainnya Allah, hanya karena Allah. Itulah mukhlisin, tidak karena seseorang, tidak karena sesuatu, tapi karena Allah ini. Jadi ada orang maupun tidak ada orang, kita tetap melaksanakan yang terbaik. Tidak karena sesuatu, ada sesuatu maupun tidak ada sesuatu, kita tetap mengamalkan yang terbaik. Jadi kalau terpengaruh oleh orang, ada pengawas, kita melaksanakan yang terbaik. Ketika tidak ada pengawasnya, ya seenaknya sendiri. Atau karena ada sesuatunya, ada honor, ada bisyarah, kita mengerjakan sesungguhnya. Tapi kalau tidak ada, seenaknya. Ini yang penting. Sehingga dijelaskan dalam hadis, innallaha la yaqbalu minal amali illa ma kana lahu khalisan wa batuhiya bihi wajh. Sesungguhnya Allah tidak akan menerima segala amal. Ya, tidak mengajar Quran, tidak hanya membaca Quran, tapi segala amal, sholat, sedekah, baik terhadap orang, ini amal kita. Ini tidak akan diterima illa ma kana lahu khalisan, kecuali yang orang tadi mengamalkannya ini hanya yang murni atau ikhlas karena Allah. Wa betul ya wajib, dan mengharapkan ridhonya Allah. Ini menjadi pegangan kita ya. Amal kita harus ikhlas, wajib ikhlas ya. Maka jangan dikerjakan kalau tidak ikhlas, tapi harus dilatih ini. Memang berat mengatur hati, manajemen hati ini lebih berat karena hati ini terpengaruh dan lingkungan biasanya ya. Kadang-kadang terpengaruh keluarga, terpengaruh teman, terpengaruh apa ini yang asalnya ikhlas berubah menjadi tidak ikhlas. Maka ini yang paling penting. Dan kita mengajarkan ini ya harus punya ilmunya. Dan khusus mengajarkan Al-Quran itu harus pernah musyawarah ya. Kalau ngaji yang buahnya saja boleh, tapi Qurannya ini, baca Qurannya itu harus bermusyawarah. Artinya membaca di hadapan guru yang punya sanad, yang ahli Quran ya. Saya yakin di sana sudah banyak di Kebumen, banyak orang-orang yang ahli Quran. Nah, maka bagi yang belum, supaya usaha bagaimana supaya
khatam di hadapan guru yang gurunya punya guru, sehingga ada sanad sampai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka itu yang perlu diperhatikan. Jadi kalau nggak punya guru, ada malah ada catatan tidak diterima atau tidak memberikan, tidak ada pahalanya, bahkan bisa dosa. Maka kita harus berguru dan itu diutamakan, ya, itu. Jadi jangan sampai kita memerintahkan anak-anak supaya berguru mengaji tapi kita sendiri ngajinya belum hatam, ya, jangan sampai. Bapak Ibu yang kami hormati, ya, memang dengan Al-Quran inilah yang akan menjadikan kita bahagia. Jadi yang penting Quran ini kita laksanakan isinya, kita amalkan isinya, karena Quran adalah petunjuk Allah kepada manusia, hudan nas. Maka karena itu petunjuk hidup di dunia yang diterangkan tidak hanya mengenai hanya sholat, zikir, tidak, tapi kebutuhan kita semua itu diterangkan dalam Al-Quran. Bagaimana kita makan, ya. Quran sudah menerangkan caranya makan, ya. Tapi dengan simpel tapi sudah mencakup semua kebutuhan, ya. Coba ini mengenai makan. Kulu wasrobu wala tusrifu, makanlah kamu dan minumlah, tapi wala tusrifu, jangan melebihi batas. Jadi makan kita tidak boleh kurang, ya, sampai menyengsarakan badan kita, tidak boleh. Puasa beberapa hari atau kelebihan, ya, sampai keluarga, sampai building, ya. Bahkan biasanya kalau kita makannya enak itu sampai 3 piring sudah habis. Apalagi kalau nasinya nasi kebuli, ini 3 piring, itu tidak boleh. Jadi harus tidak melewati batas. Ini menurut penafsiran atau arti menurut bahasa Al-Mahfud ini. Jangan melewati batas, jangan berlebihan, tidak berlebihan saja, tapi melewati batas. Batas ini bisa juga kualitasnya dan bisa kuantitasnya. Banyak sedikitnya itu ya harus menepati batas, dan kualitasnya. Mangan yang nggak ada vitaminnya, mangan gedebok ya nggak boleh, ya. Harus makan yang ada vitaminnya, ada mineralnya, dan ada ya yang kita butuhkan. Itu mengenai batasnya. Kemudian lagi wakulu mimma razaqakumullahu halalan thayyiban, dan makanlah kamu dari apa yang kamu diberikan rezeki oleh Allah, yang kita terima dari Allah, halalan yang halal. Nah ini yang harus dan penting untuk kita perhatikan. Makanya kita ini sudah halal apa belum, ya. Ya kadang-kadang ya menurut kita halal, tapi ternyata belum halal, ya. Kalau kita menyelidiki mengenai ayam, ya. Kita senangnya kan ayam, ada ayam geprek, ayam apalagi, nah, ayam bakar. Ayam ini yang saya ketahui, ya, karena saya sering mendapatkan ayam satu gelondong. Ternyata kalau kita lihat sembelihannya tidak Islami. Kalau lehernya hanya lubang kecil, itu kan mungkin di supet dia. Mestinya kan paling tidak separuh bulunya harus tergores, ya. Nah, itu kan tidak halal, sembelihannya tidak sembelihan Islam. Nah kita seringnya makan itu, ya, karena tidak tahu, ya. Maka harus hati-hati Bapak Ibu khususnya yang memberi
ayam harus dilihat sembelihannya halal saja. Nah ini kalau tidak halal kita makan berpengaruh kepada darah kita, nanti anak-anak kita, keluarga kita. Kalau makannya tidak halal itu akan menarik kepada neraka ya. Anar aula ini yang berbahaya di situ. Dan sekarang juga MUI mengharamkan apa? Produk-produk pro Israel. Karena ada yang belum tahu ya. Dengan alasan yang sangat kuat ya. Jadi kita sebagai orang Islam harus jangan makan dan menggunakan produk pro Israel. Coba kita produk yang kita gunakan apa? Odol, apa odolnya? Pepsodent itu harus dihindari karena itu pro Israel. Kemudian Aqua, khususnya minumnya harus kayak yang kecuali pokoknya yang tidak, yang barokah ya. Produk apa pondok pesantren itu yang barokah. Kalau Aqua kan nggak ada barokahnya ya, karena pro Israel. Sprite ya. Kemudian jangan makan produk dari McDonald ya. KFC ya. Ini produk orang Israel. Kenapa? Karena dagingnya orang Israel ya. Produk-produk yang itu nanti ada keuntungan yang harus kembali kepada orang Israel ya. Berapa persen ya. Sedunia itu tidak hanya sini saja ya. Sedunia. Dan keuntungan itu untuk membeli senjata untuk membunuh orang Islam. Jadi kalau kita makan atau menggunakan produk orang Islam itu berarti makan atau menggunakan yang tidak halal ya. Dan itu membunuh kawan kita. Nah ini yang harus diperhatikan. Nanti Bapak Ibu bisa melihat di Google apa produk pro Israel. Nah, banyak itu ya. Ya itu. Maka ini perlu diperhatikan karena nanti kan nyangkut apa diri kita, anak-anak kita nanti makannya berarti makan yang tidak halal gitu. Ya. Itu ya. Halalan thayyiban. Kecuali halal harus thayyib. Thayyib itu artinya mengikuti petunjuk kesehatan. Orang apa bulanan kok makan nasi banyak, makan gula akan berbahaya. Itu contohnya. Ini mengenai makan. Tidur juga diterangkan dalam Al-Quran. Ya ayyuhal muzammil fa'andir. Ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila. Qumil laila illa qalila. Ini apa? Ya ayyuhal muzammil itu artinya kan orang yang berselimut. Ini menunjukkan bahwa kita tidur gak boleh blunder ya. Gak boleh harus berselimut, harus menutup aurat. Walaupun di apa dekatnya suami tapi ya gak boleh blunder ya, harus ditutupi apa, tutupi selimut gitu ya. Ini dari ayat itu bisa umilailah, kamu supaya bangun di waktu malam. Artinya sebelum subuh harus kita bangun. Kecuali ilah walila itu nisfahu, separuh. Kalau kita perkirakan malam itu 12 jam. Nah, nisfahu kan berarti 6 jam. Itu kita 6 jam setelah itu untuk beribadah harusnya 6 jam. Insyaallah muslim rumalila dikurangi sedikit berarti dikurangi 3 jam. Nah, berarti 6 jam kalau dikurangi 3 jam, kalau ditambah berarti 9 jam. Bisa kita simpulkan bahwa tidur kita ini minimal kalau menurut itu ya berarti 3 jam. Maksimalnya 9 jam.
Misalnya kalau kesehatan menganjurkan tidur kita 8-9 jam, itu Quran ya. Maka kalau kita teliti itu masuk banyak sekali mengenai Quran. Maka sahabat Ibnu Abbas ya, yang terkenal turjumanil Quran, ahli tafsir Quran ya. Pada hari sahabat Ibnu Abbas itu mengatakan jami'ul ilmi fil Qur'ani lakin taqasara anhu afhamur rijal. Segala ilmu, namanya segala itu semuanya, baik ilmu agama sudah jelas, ilmu umum, dan ini ada di dalam Al-Quran. Jadi seperti ilmu matematik, ilmu biologi, bahkan seksiologi juga ada di Quran itu ya. Kalau kita pelajari semuanya pasti akan mendapatkan ilmu seksiologi ya, itu. Jadi kalau sekarang digemburkan supaya belajar seksiologi ya, dari dini ya, Quran sudah mengajari. Lakin takosor anhu afhamur rijali, hanya saja para pakar ilmu di dalam memahaminya tidak bisa sempurna, kurang paham ya. Quran sudah menerangkan, sudah diberikan, tapi pemahaman kita masih belum sempurna. Nah, di Quran contohnya ya, menerangkan dataran yang paling tinggi di dunia ya, yaitu Belibatul Rum fi adnal ard ya. Orang Romawi dikalahkan di adnal ardi. Kalau penafsiran yang dulu kan dekat daerah sini, dekat daerah sini, tapi ternyata sekarang setelah ada penemuan ya, bahwa daerah di sekitar Laut Mati, di sekitar Israel sana ya, itu dataran yang paling rendah di dunia. Adnal ardi bisa berarti paling rendah ya. Kalau dulu pemahamannya dekat dengan daerah-daerah ini ya. Nah itu menurut sekarang ya, itu dari permukaan air ini di bawah sampai 400 meter, kan hampir setengah kilo ya. Jadi di sana itu tertulis ya. Kebetulan saya juga kemarin ini dari sana jadi menyaksikan ya, menyaksikan di Laut Mati itu tertulis 400 meter dari permukaan air ya. Jadi bumi terendah. Itulah Quran ya, segala ilmu ada. Ini kalau kami terangkan semua ilmunya ya mestinya menghabiskan waktu ya. Yang penting alhamdulillah kita ini mendapatkan Al-Quran sehingga kita menjadi khairul umat yang paling baik karena kita diberikan Al-Quran. Yang paling penting kali ini kita adalah mengamalkan isi Al-Quran. Kalau kita teliti sangat banyak. Sangat banyak sekali. Tadi hanya makan tidur sudah ada. Kita hubungan dengan orang ya. Kalau orang kepada orang tua sudah jelas, tidak boleh menggertak orang tua, harus andap asal jalan ya. Sekarang dengan seseorang ya, bagaimana kita terhadap orang? Apakah kita boleh membuli ya? Mencela? Ternyata Quran memberikan perintah wa qulu linnasi husna, berbicara kamu kepada manusia dengan baik ya. Baik itu bagaimana? Ya tidak boleh kita membohongi ya. Membohong ngapusi wong tidak boleh, dan tidak boleh menyakiti hati. Berarti kita harus paling tidak ya ngomong biasa, artinya tidak menyakiti
Tapi kalau bisa ini idkhalus surur, berbicara yang baik. Dan kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakun khairan aw yasmut. Kalau kita beriman kepada Allah dan hari akhir, harusnya berbicara yang baik, yang menyenangkan. Tidak bisa diam saja. Maka kalau bisa, kita bisa menyenangkan orang. Supaya senang kan harus dipuji, ya. Maka sering kita itu, ya, kalau masih percintaan, ya, masih jalan-jalan atau yang wah itu yang memuji sampai sundul langit, ya. Tapi setelah menjadi suami istri nggak pernah dipuji, itu pernah dipuji, diterima kasihnya jarang-jarang. Nah ini yang perlu kita perhatikan. Ini berarti melaksanakan Quran nih, ya. Jadi terhadap istri kita, suami kita harus banyak yang memuji, ya. Jadi kalau berdandan yang baik, ya biasanya dipuji, wah kamu cantik sekali pakai baju itu. Nah, karena yang suami itu dipuji, ya, ganteng sekali, ya, dan lain sebagainya. Itu yang menyenangkan hati, ya. Maka di Quran saja kan permulaan kan alhamdulillahirabbil alamin, mengenai puji, ya. Dan terima kasih ini yang harus. Kadang-kadang kita diberi uang yang sangat ditombol, ya. Malah kadang-kadang apa mau ikut semuanya, ya, harus dibaik itu. Dan juga kita semua ini sudah dilayani tapi masih dipaidu. Nah, padahal sudah kangen, ya, tidak pernah bilang terima kasih, ya, dan lain sebagainya. Ini kalau orang yang sudah terbiasa itu begitu biasanya. Jadi kita diberi nikmat Allah karena biasa, maka ya syukurnya itu kurang, ya. Kita diberi bisa polisi, bisa bela, bisa kencing, kan kita merasa nikmat itu kan jarang sekali, ya. Nah, kecuali ada seseorang tertentu, ya, bahwa itu selalu syukur kepada Allah, berarti ya selalu senang. Maka harapan kami, marilah kita jalankan apa perintah-perintah Al-Quran yang pasti akan membahagiakan kita di dunia dan di akhirat. Maka Nabi berpesan kepada Sayyidina Mu'ad, ya Mu'ad, in aradta aisyah su'ada. Mu'ad, kalau kamu menginginkan kehidupannya orang yang bahagia, hidup bahagia, wa maitata syuhada, dan ingin mati syahid, mati yang mulia. Maka ada keterangan mati syahid ini termasuk pengajar Al-Quran itu matinya syahid akhirat, ya. Kalau betul-betul dia konsen, maka itu in aradta aisyah su'ada wa maitata syuhada, di akhirnya Nabi berita fadrusil Quran, haruslah Al-Quran. Maka harus banyak kita baca dan kita amalkan isi. Itu yang penting, ya. Maka dari sini kami untuk menekankan, setelah kita baca, kita ajarkan, harus selalu kita amalkan isinya supaya kita betul-betul mendapatkan syafaat di hari kiamat. Bapak Ibu, ya tadi sudah diterangkan bahwa ini diniati halal bihalal, ya. Karena ya halal bihalal itu kan tidak harus setelah salah saja. Mestinya halal bihalal artinya selalu minta maaf, selalu minta ampun. Ini tidak harus setelah hari raya, tapi harusnya ya setiap saat kalau kita salah harus selalu minta maaf, ya. Maka kesempatan ini ya kita gunakan halal bihalal, karena kita selalu berhubungan
selalu mengajarkan kepada bapak dan ibu saling berinteraksi. Maka kalau ada kesalahan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan juga kalau bapak ibu ada kesalahan dan satu sama lain kita niati untuk saling memaafkan, ya. Karena sifatnya orang muttaqin adalah orang yang mau memaafkan. Maafkan itu berarti kepada orang yang salah. Kalau tidak salah kan nggak perlu dimaafkan, ya. Ini saling kita bermaaf-maafan supaya kita bersih dari dosa. Karena masuk surga itu harusnya bersih dari dosa. Kalau masih ada dosa, harus ke rest area dulu, yaitu neraka. Supaya bersih baru nanti ke surga. Itu yang bisa kami sampaikan, dan kita selalu saling memaafkan dan halal bihalal supaya kita selalu bersih dari dosa. Dan selanjutnya tadi juga diharapkan kalau ada pertanyaan-pertanyaan, masalah-masalah dari Bapak Ibu, mari kita terangkan. Jadi bisa siapa yang ingin bertanya nanti atau sudah dikumpulkan pertanyaan yang untuk dibaca juga bisa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Khususnya di Kecamatan Sampung Lampah. Ini masih beberapa asatid ingkang dereng derek datang udahsa dibandingani kasih perwakilan terhadap ini. Ugi nyuwun pirsa bilih ingkang kagem ngampung udahsa menika diprioritaskan hafidh hafidhah. Ananging wonten ing daerah bulan menika kagem hafidh kasih wonten. Lan bilih napa dipun diparangaken menawi LMY daerah menika ingkang mengampung darosa sanes hafidh. Ingkang kaping kalihipun kagem asatid ingkang muncul menapa ingkang mucal Al-Qur'an nanging dereng cekap anginipun sopahat datang guru 37 solusinipun berbeda kados mekaten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi yang penting itu sudah ngaji, tidak harus hafal. Jadi di keterangan-keterangan itu tidak ada keterangan yang mengajar harus hafal Quran. Tapi sudah mengaji Al-Quran sudah benar dan sudah baik. Jadi panjang pendeknya, makhrajnya ini sudah baik, itu bisa dan sudah musyafaat, bisa mengajarkan dan mengenal Al-Quran. Ya. Kemudian yang belum musyafaatnya sempurna, mohon supaya diperhatikan dan disempurnakan. Ya, itu yang jawaban pendek saya. Ya. Monggo yang lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dan terkait dengan pekerjaan saya, acara bisa terkait amanah buat aku kalian alami pusat terkait kalian program interdil kira kitab. Mengapa menikah program income kita segera diterapkan di mana yang ini daerah menopol RTP mengikuti beberapa hal wonten ingkang dasar perlu pembenahan terhadap metode mengikuti ugi oleh rencana-rencana ingkang dari
menggunakan metode intelektual. Jadi untuk qiraatul kutub ini ya tidak diwajibkan. Kalau memang dibutuhkan dan diperlukan, ya sebaiknya ya diajarkan ya, untuk menambah ilmunya ya. Tapi tidak harus atau menjadi kewajiban ya. Kalau memang betul-betul dibutuhkan, ya itu supaya diusahakan bagaimana qiraatul kutub ini diajarkan. Itu yang mengenai qiraatul kutub ya. Dan itu memang ada bimbingan sendiri ya untuk qiraatul kutub. Nanti bisa hubungan dengan Al-Adil Pusat kalau membutuhkan. Saya kira itu yang untuk kita. Ibu-ibu masih ada yang perlu ditanyakan, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktu yang telah diberikan. Mohon izin bertanya tentang sebenarnya dari usia berapa anak-anak itu sebaiknya untuk dikenalkan untuk belajar membaca Al-Quran. Terus selanjutnya, adakah yang ingin saya ketahui tip atau trik yang jitu untuk mengajari anak-anak yang sedini mungkin gitu. Terus tentang S-breaking itu sebenarnya sejauh mana diperbolehkan untuk S-breaking untuk anak-anak. Terus untuk pengajaran metode di lingkungan ada metode pemula ya. Itu tata cara pengajarannya, adakah misalnya yang dengan menggunakan kartu huruf atau ya seperti itu mungkin seperti itu. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Saya akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, untuk batas usia ini ya tidak bisa kita pastikan ya. Yang penting anak bisa kita ajari ya. Ya biasanya yang umur 3,5 atau umur tahun ya. Artinya dia sudah mau memperhatikan ya. Dan memang anak berbeda-beda, ada yang sudah agak besar tapi diajari tidak bisa. Pokoknya kalau sudah bisa menerima petunjuk itu bisa diajarkan. Jadi tidak ada batas yang tertentu ya. Ya untuk selingan itu ya ini kepandaian guru sendiri. Boleh saja asal tidak menyimpang dari agama saja ya. Diberi nyanyian-nyanyian, diberi tarian yang anak bisa tertarik ya monggo ya. Tapi yang penting tidak menyimpang dari agama ya. Jadi memang yang penting untuk pengajaran itu adalah membiasakan ya. Banyak mengulang dan kemudian dibiasakan ya. Melatih lesan ya. Lesan baina tadi ila tertumbi dan bifaki ya.
Jadi paham tajwid atau tidak paham ya, tapi tidak bisa membedakan kecuali dengan latihan lisan ya. Jadi anak-anak sering bicara dilatih lisannya juga bisa kita ajarkan ya. Yang lain sudah kelihatan tadi yang pertanyaan ya. Yang kemudian itu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi tanggal kaitan distribusi buku yang alhamdulillah untuk kabupaten juga semoga ada pengguna yang berkata pengguna yang telah itu alhamdulillah yang di LM di kecamatan sama di sampun distribusikan buku yang ananging kesempatan toko-toko yang menyediakan yang doa malah saat menikah tanpa alihan seragam itu terus untuk toko menikah yang buku yang seragam sehingga mulus lagi menikah mungkin pun kontrol kalian pengguna-pengguna yang sampai tersebar menikah melalui buku menikah sampai dipun tugas untuk toko-toko sangat bebas mereka di awal utawi kira terkontrol ini pun ini akan buku mereka ini solusi itu ketika terima kasih. Jadi mestinya LMJ ini harus bisa menguasai ya. Jadi memang yang diharapkan dari pusat juga ini supaya pembelian kitabnya, pembelian seragamnya ini harus lewat LMJ. Nah, bagaimana bisanya? Ya setiap RTQ ya itu kalau ada tes akan naik juz itu harus diberi persyaratan ya. Jadi persyaratannya ya ada permohonan infak atau permohonan syariah, yaitu pada hari ini anak ini akan dites dengan memenuhi persyaratan syariahnya sampai bulan ini bapaknya. Kemudian infaknya harus lunas dan harus membeli kitab di RTQ sini. Jadi pembelian harus dari RTQ. Nah nanti RTQ-nya kitabnya harus diberi stempel. Jadi kalau kitabnya tidak ada stempelnya, ini berarti belum mengikuti persyaratannya. Ya. Kalau belum mengikuti ya jangan diajar, belum syaratnya belum soal. Jadi harus ada tanda lulus ya. Anak ini telah lulus juz ini ya, dengan dan sudah memenuhi syarat ini, tapi belum membeli kitab ya, harus ditulis begitu. Nah, kalau belum membeli kitab ya berarti ajakan diajar kenaikan itu ya. Dan ini karena ini ya namanya dari pusat begitu ya. Ini kan namanya irsyadul ustadi ya, pengarahan dari sesepuh kita ya. Ini kalau enggak begitu nanti akan kacau ya. LMJ-nya kan harus ada pasukan juga RTQ-nya ya, memang agak mahal sedikit tapi itu kan untuk kebaikan kita ya. Dan kita bagi orang Islam kan diperintahkan untuk banyak infak ya. Jadi antaranya infaknya melalui pembelian kitab, pembelian seragam ya. Dan itu kalau ada toko yang menyajikan itu mohon diberikan keterangan dari sini bahwa toko ini dari Kebumen itu ada biar di sini nanti bisa jaga-jaga atau tidak memberikan secara bebas ya. Kalau nggak payu kan maksudnya tidak akan jual lagi. Persyaratan setiap RTQ harus membeli di RTQ-nya masing-masing. Dan yang RTQ-nya ini yang harus taat itu ya.
kadang-kadang RTQ-nya yang nggak mau memberi kepada LMG. Ini berarti mendidik yang tidak baik gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nyuwun tambahan informasi dan permohonan ini. Dan ibu lebih pun ngetiakan Pak Alfa ini Kiai, bukan sekedar bagaimana pendistribusian hasil finansial, tapi yang lebih repot dari LMY nggak bisa mengontrol karena mereka pengguna yang buka yang begitu bebas sehingga kualitas bacaan nggak bisa kontrol. Insya Allah kalau RTI secara kualitas belinya melalui LMY. Namun mereka yang hanya karena merasa bisa mengajarkan Al-Quran itu kemudian membeli karena beberapa toko di Kebumen menyediakan itu. Kemudian majelis-majelis itu tidak terdaftar di LMY dan melaksanakan kegiatan pembelajaran. Nah ini yang agak repot sehingga kualitas bacaan tidak bisa seragam. Nah itu menurut tambahan nasihat. Yang kedua yaitu kalau menika bisa berikini rata-rata pengajar yang bukan ini lemah dalam bidang tulis ya. Mbok pilih saking pusat wonten pelatihan khusus tulis menulis. Nah, tapi mohon itu nanti kalau bisa diadakan, kami yang dari LMY daerah siap mengikuti, kemudian dilanjutkan ke tingkat kecamatan. Karena rata-rata ustaz-ustaz dan ini kemampuan tulis menulisnya lemah. Yang terakhir, format mudarosan ini kedaipun saya itu wonten ketentuan saking pusat. Mudarosan ini ketentuannya niki nopo mawon. Terus seperti seragam karena mudarosan diadakan sesuai dengan wilayah masing-masing, belum ada penseragaman. Ditambah lagi yang perlu seragaman juga pembinaan marak, namun kalau tinggali kira berkualitas. Kalau dari pusat ada ketentuan bahwa pembinaan pesertanya minimal misalnya harus sudah khatam Al-Quran atau bagaimana, tapi rata-rata mereka siapapun bisa mengikuti dan merasa kalau dari pembinaan bisa mengajarkan yang bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih. Ya. Mengenai tulis menulis itu mestinya sudah ada kitab khusus untuk tulis menulis. Jadi 4 jilid ya. Itu 1, 2 itu untuk tulis, yang 1 untuk tulis secara sendiri yang belum gade, yang 2 itu menulis gade. Ya. Ini kalau diikuti petunjuknya di situ saya kira sudah akan bisa. Ya. Jadi pertama harus bali ya, seperti anak-anak itu dulu ya, kalau memang gurunya kepengen bisa ya. Kemudian di situ ada setelah juga yang 3 dan 4 ini mengenai menulis figur ya. Menulis figur dan yang keempat itu kaidah ya. Jadi saya kira tidak penting untuk memberikan khusus untuk pembimbingan menulis dari LMY saja saya kira bisa ya. Dan untuk ini memang mengenai aturan-aturan mudarosah ini ya memang dari pusat belum ada, dan itu ya diharapkan ya supaya tidak terlalu mengikat ya. Jadi semuanya masih mengenal ya dari LMJ masing-masing. Tapi nanti kalau diinginkan ada aturan-aturan ini ya nanti bisa diusulkan ya lewat grup itu di LMJ supaya nanti
mana yang terbaik, karena kita juga mengambil dari bawah. Itu yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf karena ini saya nanti juga ada acara ya, jadi saya cukupkan sekian dulu. Yang kami mohon maaf yang sebesar-besarnya di dalam kami menghormati ada kekurangan dan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.